Aku memuji kebesaran-Mu. Shalom Pak Reinhard, Mas Paul. Salam, saudaraku semuanya. Halo Pak Rehat. Shalom Pak. Salam Pak Gombong. Shalom Pak, shalom. Silakan Pak, ada kesaksian apa Pak malam ini Pak? Haleluya. Silakan Pak. Bapak sampaikan bahwa kuasa Tuhan Yesus dahsyat. Silakan Pak. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Ya puji Tuhan, tadi anak-anak yang di sana semuanya. Jadi kata anak-anak tensinya sudah mulai stabil, terus demamnya sudah turun. Jadi sudah mulai membaik. Jadi besok diusahakan untuk USG kalau misalnya udah stabil. Tapi perkembangannya menuju kebaikan. Amin. Haleluya. Ya, semua Amin. Yesus dahsyat. Karena dukungan doa dan karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Amin Pak. Jangan lupa Pak, berdoa terus Pak, minta sama Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya Pak. Kami hanya bisa berdoa ya. Ya, makasih untuk dukungan doanya, untuk Amin. Ya. Peneguhan supaya saya dikuatkan. Ya. Kalau istilahnya orang Batak, aku udah mandele Pak Bom. Kalau mandele itu sudah putus asa. Tapi unang aman. doa jadi kuat. Ya, amin. Jadi mujizat Tuhan tuh masih terjadi sampai sekarang. Amin. Ya, itu iman Bapak. Imannya Bapak yang menguatkan anak-anak. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, bersukacitalah. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Itu firman Tuhan berlaku bagi anak-anak Tuhan yang percaya padanya dan berharap, berseru dan meminta pertolongan. Sesuai dalam firman Tuhan yang tadi saya sampaikan dalam Yeremia 33 ayat 3. Pasti Pak. Ya, amin. Oke Pak, mungkin ada sesuatu lagi yang Bapak mau sampaikan? Ya, terima kasih untuk semua saudaraku yang ada di Zoom ini. Terima kasih untuk dukungan doanya, maju terus di dalam Tuhan, dan saya mendapat banyak kekuatan dari saudaraku seiman, terutama dari hamba Tuhan Pak Bom. Kiranya pelayanan Pak Bom semakin diberkati Tuhan, dan amin, saya sudah ambil keputusan, saya sudah bernasar, biar seluruh hidup saya serahkan kepada Tuhan, supaya saya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui profesi saya seorang advokat, saya sudah tidak akan memikir lagi saya mau dibayar atau tidak. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan, itu yang saya dedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya, amin. Semoga Bapak kuat. Kali darah dengar tuh. Apa urusan?
Sama kan? Justru pro bono kok. Makanya nggak bisa kaya saya Pak. Nggak bisa kaya Pak saya Pak. Saya memang sering pro bono Pak, tapi sekarang saya lebih pro bono lagi dengan mujizat yang Tuhan berikan buat keluarga kami. Saya lebih pro bono lagi. Iya, Pak Renhard tahu kan Pak, kalau kita mata duitan, wah udah bisa seperti si Hotman Paris Pak. Wah, kalau saya mau Pak, beli pesawat ya Pak Lidara. Mobil saya minimal ada 10 Mercy atau Ferrari saya kalau saya mau. Betul Pak, kita bisa main ke kiri kanan Pak, bisa pedang mata. Bapak di mana Pak? Di Jakarta ya? Saya dulu buka kantor di Plaza Sentral Jakarta Pak. Oh, di Plaza Sentral. Iya, Sudirman. Di Sudirman di lantai 19 Pak. Itu kan sama si itu dulu, sama si siapa? Bapak sekarang ada di mana Pak? Juga kan? Sekarang saya di Bandung Pak. Sekarang saya di Bandung. Di Bandung. Oh. Iya, ketika kalau Pak Bambom jalan-jalan ke sana, puji Tuhan bisa saya telepon Pak ya. Oh, pasti Pak. Saya sediakan karpet merah untuk seluruh hamba Tuhan yang datang ke tempat saya. Haleluya, haleluya. Pokoknya yang ada di Zoom ini saya kasih karpet merah karena semua satu tubuh bagi saya. Amin, amin. Kalau boleh saran saya Pak, untuk perizinan gereja tolong Bapak bantulah. Saya dari dulu Pak, dari tahun 2007 saya sudah bergelut di situ Pak. Penutupan HKBP saya yang berjuang Pak. Cuma HKBP saya bicara sama Eporus, kebetulan kan Eporusnya itu napit pula adik saya. Tapi nggak ada tanggapan. Saya mengumpulkan pengacara 30 pengacara top di Bandung, tapi gereja tidak mau peduli. Akhirnya bubar semuanya. Penutupan gereja Katolik di Kopo Permai di Soreang, saya ikut itu melawan mereka dari FPI. Iya. Sama, Pak. Gini ya emangnya, kebetulan saya penatua udah 21 tahun. Memang pimpinan itu memikirkan dampaknya kepada jemaat atau gereja yang lain. Jadi mereka harus hati-hati banget, Memang kita kadang-kadang kalau dipikir secara pikiran kita tidak bisa dijangkau. Iya, kadang-kadang memang kita bingung gitu. Tapi kalau kita mendapat penjelasan, ya baru kita bisa mengerti. Iya, gini Pak Limbong, benar Pak Renhard. Saya juga ada 2 kasus penutupan gereja. Ketika saya keras, ketika saya tegas, ya orang gerejanya mereka yang lemah. Akhirnya kita susah. Memang mereka memikirkan ya dampak-dampaknya. Karena mereka yang ada di situ, ya kan Pak Limbong begitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang saya juga kalau kita bantu yang untuk ke gereja, terutama hamba Tuhannya kan kalau sedikit saya keras, janganlah Pak pakai kasih sedikit. Jadi ya, memang jurusnya terakhir itu. Iya, jadi saya juga ya sudah. Akhirnya kita nggak bisa keras, sedangkan kalau kita berhadapan sama mereka kan kita harus tegas Pak, harus keras kan. Saya dulu aktif di PGPK, di PGI, di pokoknya organisasi kekristenan ini, tapi begitu tidak ada dukungan kami sebagai lawyer Kristen, nggak ada dukungan ya. Padahal saya udah padahal dari kantong saya semuanya itu, tapi ya nggak ada peduli dari gereja, ya pikir ngapain saya mati konyol. Kalau pro bono kan begitu Pak, kita yang keluar sendiri Pak. Ya itu udah pasti Pak. Pasti. Ya namanya pro bono mah nggak ada yang bukannya hanya gratis Pak. Iya malah kita keluar, tapi itulah kalau saya ya saya anggap ya itulah saya berbuat kasih ya. Kalau bisa saya saya lakukan, kalau tidak bisa ya saya bilang ya mohon maaf kan. Makanya sekarang saya lari ke Apologet aja Pak. Amang Sirait, Amang Huta Barat, Amang
Sirait siapa nih? Banyak Sirait. Sirait Ya, siapa? Kalau ya, pengacara kalau pengacara Marga Sirait saya kenal semuanya. Saya juga anggota di Lisoy. Lisoy namanya lawyer orang Batak semuanya. ya ada Ferdi Limbong juga ya. Perdi Limbang termasuk. Itu saya esku itu. Ya. Jadi memang kita hati-hati Pak. Jadi gimana ya, itulah bikin salut kita bikin salut kayak gitu. Memang kita juga kadang-kadang berontak, tapi ya serahkan pada Tuhan lah. Sebab Ya kita terakhir tidak itu mau. penutupan HKBP yang di Ranca Ekek, itulah terakhir yang aku urus, tapi ya begitu. Tapi dari HKBP-nya nggak ada tindakan apapun, ya udah, ya aku ya nggak mungkin lah aku yang berantem sendiri, nggak ada dukungan dari gereja, kan mati konyol namanya. Minimal ada dukungan moral gitu, tapi kan ini nggak ada sama sekali. Ya, memang serba salah. Kalau kita misalnya ada suatu perkataan atau membuat suatu gaduh, nanti di image kita menjadi beda. Apakah itu ajaran kasih? Nah, itu udah berat kita jawab, Pak. Padahal saat itu saya banyak didukung oleh ormas Islam loh waktu itu, karena kan saya memang banyak berkecimpung di sosial sama di LSM. Waktu itu forum forum ulama FK, forum kerjasama umat Islam gitu. Itu memberi dukungan ke saya, tapi karena nggak ada dari ini, ya ini. Pak Reses juga nggak langsung menyambut itu, Pak. Saya sudah bicara langsung sama pendeta Napi Tepulu. Eporus saya langsung bicara. Ya pokoknya Eporus langsung. Kebetulan Eporus kan kan Eporus kan apalah Anggiku DPI. Oh. Nah, ketemu Marpau sama Napi Tepulu kan sama. Danar Siregar ketemu nggak, Pak? Siapa? Danar Siregar, pendeta Danar Siregar, Reses. Oh, bukan Bandung itu, bukan Jawa Barat. Nggak ada Marga Siregar di Jawa Barat. Ada, Mang. Jadi itu kan Pak Reses yang baru pindah itu. Oh, yang baru-baru sekarang mungkin yang 2017 kali. Aku udah nggak aktif lagi di HKBP. Sinaga berarti. Aku bukan ini, aku gerejaku sekarang di GKI ya, Mang. Iya, kalau HKBP kan di wilayah ada Pak Reses. Pak Limbong, Pak Reinhard. Iya. Pak Ciler mau tanya, Pak. Iya. Mau tanya Bapak Reinhard. Ya, keadaan Ibu Simorantir ya? Apa Ibu namanya Ibu? Ibu Yanti ya? Ibu Yanti Samosir. Ya, Yanti Samosir ya. Silakan Pak Ciler. Ya, selamat malam Pak Marpaung. Malam, Pak. Ya. Saat ini kondisi Ibu bagaimana, Pak? Kondisi Ibu ya tensi darahnya sudah stabil, terus panasnya sudah turun. Ya, terus nafasnya udah agak mendingan daripada yang tadi. Berarti masa kritis sudah terlewati ya, Pak? Bisa dikatakan begitu? Sebegitu ya, puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Artinya Tuhan Yesus baik, Pak. Doa kita tadi didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau menurut saya mungkin kita perlu doa lagi, Pak, supaya kondisi stabil ini bisa menjadi kesembuhan total buat Ibu ya, Pak. Iya. Ya. Kalau saya tadi melihat doanya Bapak itu kan betul-betul dari hati, Pak. Iya. Iya, Pak. Betul-betul. Itu kalau doa dari hati betul-betul sebenarnya kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam doa-doa, bekerja dasar dalam doa-doa yang seperti itu. Artinya iman yang Bapak miliki dalam berdoa tadi itu betul-betul pasrah dan berserah kepada Tuhan, Pak. Iya.
kita yakin dan percaya bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya gitu loh Pak. Amin. Benar. Anak-anak Bapak masih di rumah sakit atau sudah di hotel Pak? Sekarang udah di hotel. Oh sudah di hotel. Siska, Tasya, Samuel, Daniel, sini kalian semua. Ayo, sini sayang. Sini, Tasya, Eta. Sini Boru. Ini kita mau doa. Hah? Oh, yang ada di sini yang udah ini. Yuk. Yang ada aja, yang sebagian ada yang mandi, Pak Cile. Oh, lagi ada yang mandi. Gak apa-apa, Iya. kita ngobrol-ngobrol dulu aja Pak, sambil menunggu yang lainnya gitu. Iya. Pak Ciler. Iya Pak. Pak Ciler. Yuk. Ada orang kirim 2 kali. Kota Barat. Kota Barat. Kota Barat. Belum kumpul. Nih, Kota Barat. Nih, ada yang kirim lagi nih. Nih. Gila, Ciler. Ada yang kirim. Di Kota Barat. Ya puji Tuhan, Bu Yanti Samosir ya Pak? Iya. Nah, sudah mulai menuju arah yang lebih baik gitu ya. Iya, betul, Pak. Itu semuanya kan bukan karena kuasa kita Pak, tapi karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Dan dengan ini juga nama Tuhan Yesus itu makin dimuliakan Pak. Artinya semua yang menyaksikan ini bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Mukjizatnya itu nyata dari dulu, sekarang sampai masa yang akan datang. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, Pak. Amin. Ya. Puasa itu puasa doa ya, apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur ya kita menaikkan doa itu pasti Tuhan dengarkan. Puji Tuhan Pak Reinhard ya, sudah kembali itu ya, sehat ya. Nanti kita doakanlah sama-sama semua supaya ibu juga kembali bisa sehat kembali, kumpul dengan keluarga kan gitu. Ya. Iya. Ya gitu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Nanti kita kalau ada kumpulan anak-anaknya nyanyi lagi Pak, lagu ini Pak, sama-sama. Iya. Biar bumi ini bergetar dengan mukjizat yang Tuhan Yesus adakan. Amin. Amin Pak Ciler, luar biasa Pak Ciler. Dahsyat. Tapi kalau bagi saya ya, kalau diri saya nih, setelah mengenal Yesus begitu mujizat, saya baca Alkitab, mujizat itu hanya kalau menurut saya menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. Yang kita cari adalah hidup surgawi. Setelah kematian kita sudah ada kepastian surga. Jadi kalau kita sudah percaya, apapun yang terjadi kita tidak ada rasa takut. Kalau kita seperti yang Paulus katakan, ya mati adalah keuntungan, sebab sudah ada jaminan melalui apa yang kita rasakan, kita bersama Tuhan, sehingga rasa takut tidak ada lagi. Kita hanya bersukacita menjalankan apa yang Tuhan nyatakan, katakan. Ya terserah Tuhan segalanya, hidupku untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan. Jadi, jangan ada sesuatu kita menjadi patah hati, tidak ada semangat, tidak ada harapan. Seperti itu. Betul Pak Limbong. Apa sebetulnya segala penyakit itu adalah itu sebagai pertumbuhan keimanan kita sebetulnya itu. Ya, bagaimana kita merasakannya itulah iman kita. Ya, itulah Pak Limbong sampaikan tadi, hidup adalah kepada Tuhan dan juga kematian kepada Tuhan. Akan semuanya itu akan kita serahkan. Ya, karena kita dalam keadaan begini, macam saya kemarin, keluarga saya kumpulkan keluarga saya. Kadang-kadang kita berdoa dengan hanya keluarga kecil kita. Mungkin ada sedikit pun di antara kita dalam keluarga besar, saudara yang begitu. Maka kalau kita berkumpul dalam doa dalam keluarga besar, akan Tuhan mengabulkan karena kita sudah berdamai. Begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas Pak, amang nabi itu pun. Saya bisanya lagu Batak sih. Dang mabiarau mangalugahon soluki nang petunggo galimbangi pos doro haki diho Yesus tuhaki ramotanmu satu labuani. Hodo ale Tuhan, hodo ha porusaki, jala partano batuaki, tung nasoma biar haurongom pemusuki, ayadong do tuhatu dongaki. Yesus odong oluni tondiku Jaya hodo haporutaki Dio bokku Yesus Tuhanku Amani lenggan dasani Omargo Tualani batam Yo saleleng
Ya, kita memuji Tuhan selama hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan yang dipermuliakan. Sebab kita tahu jalan kita setelah dunia adalah surga bersama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau yang terbaik di dalam hidup ini. Gak ada yang tahu lagu nih. Buset. Terus Bang, nggak apa-apa, itu sendirian aja. Kalau rame-rame bertimpa-timpa dia. Timpang tinggi nantinya. Aduh. Iya. Malu lah. Suaranya bagus banget. Bagus. Gak mau. Solo aja. Nanti pecah Pak kacanya. Buat Solo kalau rame-rame malah pecah, Pak. Jangan pecah kaca saya di sini nanti, Pak. Hidup. Nah, beli lagi. Kalau pecah beli lagi. Hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kabar jauh di Lanjut. Yesus perhatikan kehidupan kita pasti diselamatkan kita beriman padanya. Yang main gitar kayaknya marah. Yang main gitar Satu marah pujian kayaknya. boleh. Boleh, apa? Bisa, aman. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan pengorbananku. Terimalah Tuhan sebagai umur hidupku. Betapa hatiku kau persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga, atas yang berarti
persembahkan. Ayo bere yang di belakang. Bernyanyi bersama. Terima Pandailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebagai Seumur hidupku. Haleluya. Udah kumpul mungkin Pak Tilar, sudahlah pimpin lagu atau doa. Ya, sebentar. Itu anak-anaknya sudah kumpul, Pak. Renat. udah kumpul semua anak-anakku. Ayo, Sudah. kita kumpul. Mari kita berdoa, yuk. Bere kami yang di belakang kita kumpul yuk, dekat-dekat sama bapaknya di sini. Ayo dekat sini. Ayo. Sini Bang, Abang. Sini. Ini sebagai Silakan Pak Bom. Ciler dulu, nanti kalau bisa berdoa berkat. Nanti malam Oke, baru tutup dengan doa. kita nyanyi dulu yang tadi terima Halo, kasih Bapak. Tuhan ya. Oke. Bentar ya, sambil kita dulu. Betapa hatiku kah? Mau Ada di Bukan, grup itu bukan. lagunya. Abang sabar, saya kirim di grup dulu lagu. Saya kirim di grup. Betapa hatiku Lihat di premium, buka premium. berterima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Terima kasih Hanya ini Tuhan Sabar. persembahan. Kamu dekai kalah, woi. Kamu dekai. Yuk lanjut. Juga. Kalah lah, sini Ciler kok. dulu ya. Nanti baru rap semua sama-sama. Pak Ciler dulu ada. Terima kasih. Pak Ciler dulu ya. Ada di WA grup dikirim Pak Bom tadi kayaknya tuh teman-teman. Saya sudah kirim. Nanti kita Ada lagunya sama-sama di WA referennya. Nanti sama-sama baru referen. Jadi bait pertama Pak Ciler, bait kedua Mordekai, referennya nanti kita semua bersama, kemudian ulang lagi baru satu-satu ya. Boleh supaya jangan tabrak ya. Oke? Kalau Pak Reinhard tahu lagu itu? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. tahu. Tapi nggak semuanya apa. Oke. Mungkin Pak Ciler Bapak dengan anak-anak, silahkan Pak. Baik pertamanya Pak. Angkat tangan Pak. Iya. Angkat tangan. Nah, Bapak dengan anak-anak. Iya. Ngomong gitu ada. Angkat tangan semua. Saya bantu ya Pak kata-katanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesus Sepanjang hidupku. hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidup. Ayo, terima kasih Tuhan anugerah yang terima kasih buat anugerah yang bab hari ini Tuhan adakan terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima Maaf hari Tuhan Siapa yang pimpin doa, Pak? Pak Ciler, silakan. Nanti baru malam. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih untuk mukjizat-Mu Tuhan. Engkau tunjukkan Tuhan, betapa besar kuasa-Mu. Sungguh besar Tuhan. Sehingga kami tahu betapa kecil sebetulnya masalah yang kami hadapi Tuhan. Benar. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa mukjizat itu masih ada Tuhan. Mukjizat yang Tuhan berikan pada saat 2000 tahun yang lalu. Jika kami berkumpul 2 atau 3 orang atau lebih hanya di dalam nama-Mu, kami yakin dan percaya. Mukjizat itu nyata Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendapat kabar sukacita. Haleluya. Haleluya. Bahwa Ibu Yanti Samosir Tuhan sudah Yesus melewati baik. masa-masa kritisnya Bapa. Tuhan Yesus sangat Semua kasih. hanyalah kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Secara medis, kami tadi mendengarkan dari Bapak Reinhard Marpaung bahwa tipis Tuhan, sangat tipis untuk keselamatan Ibu Yanti Marpaung, Yanti Samosir. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Namun Tuhan, kami semua yang ada di channel ini, beserta keluarga Bapak Reinhard Marpaung, kami berlutut menyembah-Mu ya Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berserah. Haleluya. Kami berserah memuji dan memuliakan nama-Mu, memohon Tuhan mukjizat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mukjizat-Mu itu nyata. Seperti yang Tuhan telah sampaikan kepada kami dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah maka akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya mukjizat itu terjadi malam ini Tuhan. Amin, amin. Glory. Haleluya. Puji Kami Tuhan. yakin dan percaya Bapa, di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami panggil Tuhan, nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini. Haleluya. Biarlah mukjizat itu nyata ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Ibu Yanti Samosir hanya di dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa yang baik. Oh Bapa yang baik.
kembali Tuhan, aku melihat cahaya terang-Mu malam ini Oh, Bapa. haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Aku yakin dan percaya Tuhan, kami semua yang berkumpul di channel ini, di room ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa jamahan Roh Kudus-Mu saat ini sedang terjadi kepada Ibu Yanti Samosir. Kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Bukan tepat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan perkenan-Mu saja yang jadi ya Bapa. Kami hanya bisa berharap. Kami hanya bisa memohon mukjizat-Mu ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya bahwa mukjizat-Mu itu nyata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sertai Bapak Reinhard Marpaung beserta anak-anak Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Jangan biarkan mereka menjadi lemah ya Bapak. Kuatkan Tuhan. Kuatkan mereka untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sehingga lengkaplah sudah apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa. Di dalam nama-Mu ada mukjizat. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Engkau sertai juga kami semua Tuhan yang ada di room ini maupun di channel ini. Tilik kami satu persatu Tuhan. Tilik hati kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya di setiap rumah, di setiap orang saat ini Roh Kudus-Mu juga turut bekerja ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Karena perbuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan, aku percaya mujizat itu nyata. Haleluya, mujizat itu nyata. Kasih kemuliaan Mujizat bagi itu Tuhan masih Yesus. ada. Kasih kemuliaan, Pak. Anak-anak suruh kasih kemuliaan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus dahsyat. Harus ada bersukacita. Haleluya. Ya, saya rasakan juga seperti yang dirasakan Pak Ciler, ada cahaya. Haleluya. Dari Tuhan. Saya sekarang merinding ini Pak. Ini saya foto dulu ya maunya. Ya, Betul Pak, saya ada merinding cahaya Pak. dari Tuhan. Amin. Kita Sama saya juga merinding belakang saya nih. Di punggung saya kalau merinding sama Pak. Nggak pernah di tangan. Ih, ya. Kenapa ya? Haleluya. Tuhan dahsyat. Pak Bom. Kok saya kalau merinding di punggung? Kalau Pak Mom sudah merinding. Kenapa? Ya. Kota Saya Barat. udah serius dengerinnya. Ayo. Kota Barat. Opung saya ini masa tidak kasih cuci ini opung bagaimana ini opungnya? Nah, ini dia. Itu anggur. Opung, ayo opung. Anggur. Iya mantap opung. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.
hanya Silakan Pak Limbong. dalam Apa yang mau disampaikan tadi Pak? hanya di dalam Yesus Pak Renhat ada tadi kemenangan. keluarganya nyanyi semua ya Pak Renhat ya. Bagus suaranya tadi loh. Satu Jadi keluarga nyanyi semua tuh. kalau saya pacaran berdoa, Bagus, ketika bagus meminta suara sesuatu, mereka. Mereka anak-anak kalau Tuhan juga. Ya, ada silakan. Kalau tanda tadi dari biar mereka nyanyi sendiri Roh kayaknya enak Kudus itu gitu. bahwa doa itu terjawab. Amin, amin. Kita yakin dan percaya itu Pak. Ya, jadi kalau kita hati pikiran kita tulus ada suatu tanda, itu pasti nyata. Barangkali Kalau dari saya keluarga kan Pak ada Reinhard. 3 jawaban doa ya. Tunggu, tidak, ya, kan gitu. Jadi tanda itu selalu ada kalau kita berdoa. Barangkali Pak Reinhard dengan anak-anak mau menyanyikan lagu pujian. Ya, mungkin Anak-anak mau udah menyanyi kecapean sendiri. kayaknya di samping. Oh, udah kecapean. Ya. Oke, iya. Paling saya nanti yang nyanyi untuk Tuhan. Ya, Pak, silakan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, silakan. Pak. Ya, saya nyanyilah tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu hanya bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Luar biasa, Bapak. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sering doa satu keluarga Pak untuk Ibu. Ya. Rame-rame doa satu keluarga. Ya. Biar kesehatan Ibu makin terus bertambah. Lepas. Kalau nangis berdoa nggak apa-apa. Iya, betul. Lepas aja. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang sudah Kau berikan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan berikan kepada istriku Yanti Romauli Samosir. Tuhan, terima kasih mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ketika anak-anak Tuhan berseru untuk memohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu nyata dan amin. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir, dimanapun ketika kami 2-3 orang berkumpul bersepakat, meminta apapun Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, maka Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau mendengar apa yang menjadi permohonan kami, dan Engkau akan mengabulkan permohonan kami, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima mujizat itu. Malam ini juga Tuhan, kami terima itu oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku dedikasikan hidupku hanya kepada-Mu Tuhan. Aku dedikasikan Tuhan semua pengetahuanku, semua apa yang ada padaku Tuhan. Aku berikan semua kepada-Mu.
pakai semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengarkan Tuhan doa hambamu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Glory, glory, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus hidup sukacita, damai, sejahtera di dalam nama Yesus. Kayaknya nih dari seberang takut masuk ya. Padahal mereka selalu ditanyakan, Yesus Tuhan bukan. Giliran bikin judul mereka pada takut. Itu Pak Bambam. Pak Bambam. Ya. Si Aditya lagi bikin itu siaran itu live. Coba ngintip. Yesus bukan Tuhan. Domba. Aduh, kasihan Mau lu. masuk gak, Pak? Bodol. Boleh masuk gak, Pak? Itu yang saya bilang. Yesus Ajar bukan aja, Tuhan, cuma dia pakai dalil ya, baru kita bantah. Harusnya dia bantah saya. Ini Judulnya Yesus itu bukan Tuhan, tanda tanya. Sadar Badomba. Oh, Kasihan. kali bikin judulnya lebih keren lagi dari itu, Pak Bom. Di luar Yahweh, ala pasu, titik. Nah, ini Pak. Mereka bicara seperti itu memang begini Palidara. Ya Pak. Apa judul Aditya ya? Ya, Yesus ya. itu bukan Masalah. Tuhan. Jangan Ya. kita heran. Ya. Mereka tak percaya Dukung Tuhan doa itu ya. menjelma Biar kuliah. manusia, Iya. menjadi manusia. Iya. Tetapi mereka percaya bahwa jin itu dikerumuni. Mereka percaya itu. Iya. Karena mereka tak mau kalau Tuhan itu menjadi manusia, tetapi mereka percaya kalau jin itu waktu nabinya sholat dikerumuni jin. Percaya mereka itu, maka mereka selalu memakai itu. Iya, salah. Di mana Salah. Yang Pak, benar kalau- itu. Kenapa? Sudah paling Kalau- benar. Saya iya. perjelas dulu. Yang benar itu wahyu yang diturunkan pada dia adalah perkataan jin. Iya, warna dan hitam. dalam keadaan mimpi dia, Iya itu. Saya bersaksi Makanya, sedikit ya. Saya bersaksi sedikit mengenai mukjizat Tuhan Yesus yang pernah saya alami. Waktu itu tahun 2011. Saya masih tugas di Surabaya saat itu. Saya punya seorang abang,
yang memang hubungannya dengan keluarga kurang begitu harmonis. Abang saya ini juga tinggal di kota yang sama. Pada saat itu kebetulan memang ada sedikit akar pahit antara kami berdua, sehingga memang sudah lama saya tidak berkomunikasi dengan abang saya ini. Ini abang kandung saya. Jadi saya ditelepon oleh bapak saya untuk datang ke rumahnya karena dapat informasi dia sedang sakit. Tapi yang namanya kekerasan hati itu yang saya alami pada saat itu. 2 minggu kemudian saya ditelepon lagi oleh bapak saya. Teleponnya sambil menangis. Bapak mengatakan, maafkan abangmu itu. Coba lihat dia. Karena sepertinya kondisinya sudah semakin gawat. Akhirnya saya lunakkan hati, kemudian saya buang akar pahit itu semua, saya datangi abang saya ini di rumahnya. Pada saat saya masuk ke rumahnya itu, jadi rumah ini tingkat 2, lumayan besar sebenarnya. Tapi sudah dalam keadaan berantakan. Ada kasur di tengah-tengah rumah. Disitulah abang saya ini dan 2 orang anaknya tidur. Dia tergeletak dan muka dia pada saat itu sudah mirip dengan kakek saya almarhum. Kurus, sangat kurus. Akhirnya saya ajak, ayo bang, kita ke dokter. Kenapa nggak ke dokter selama ini? Nggak ada yang nganter. Karena dia udah ditinggalkan sama istrinya. Terus saya sudah melihat apakah ini ada harapan Tuhan. Karena sudah lemas sekali, Pak. Mohon maaf, dia itu ada permasalahan di pencernaan. Jadi yang saya tanya sama abang saya itu, abang mau makan apa? Karena sudah jelek ya, kita punya pengharapan itu melihat kondisinya sepertinya sudah sangat tipis. Dia pingin makan babi goreng. Saya bawa makan babi goreng, tapi mohon maaf, hanya 1 sendok, dia langsung ke WC, kemudian buang air besar, yang keluar darah lagi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, besoknya dilakukan kolonoskopi. Di dalam ususnya itu ada 23 titik nanah. Saya nggak tahu itu penyakit apa. Apakah itu kolon cancer, saya juga nggak tahu. Tapi itu ada di 23 titik yang berbeda di sepanjang usus besarnya. Akhirnya opname besoknya, pada saat saya lagi kerja, dia telepon. Apa yang dia katakan ke saya? Aku titip anak-anakku. Saya langsung tinggalkan meeting pada saat itu. Saya langsung lari ke rumah sakit. Saya katakan, abang harus kuat. Gak boleh begitu. Gak boleh tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dokter rumah sakit itu mengatakan, Pak, sebaiknya ini Bapak dibawa pulang. Artinya sudah give up. Sudah menyerah. Secara medis, untuk perbaikan kolon seperti itu, sepertinya sudah tidak memungkinkan. Sayang hingga saat ini itu foto entah kemana larinya. Foto kolonoskopi itu. Saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya abang ini saya bawa pulang. Saya bawa pulang ke rumah saya. Karena nggak mungkin lagi ke rumah dia. Saya bawa pulang ke rumah saya. Malamnya, kebetulan kita kenal sama yang melayani doa. Datang ke rumah.
Di kasur abang ini kita doakan. Kita berkumpul waktu itu berempat, saya dengan istri saya, kemudian ibu pendoa ini dengan suaminya, dan abang saya ini berlima lah. Saya sangat ingat pada saat itu saya di posisi memegang kaki abang saya ini. Kemudian ibu yang mendoakan ini sekarang sudah almarhum. Dia tumpang tangan di perut abang saya ini. Kemudian beberapa hari berikutnya karena memang sudah ada rencana, kita sama-sama berangkat mengantarkan abang ini ke tempat orang tua saya. Tidak ada apa namanya ya, tidak ada harapan lah sebenarnya. Dalam pemikiran saya mengantarkan seseorang yang sudah akan menghadap kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Setelah didoakan itu, proses recovery-nya luar biasa cepat. Dalam waktu nggak sampai 1 minggu, itu yang namanya pendarahan, betul-betul total berhenti. Apakah ada obat yang bisa menyembuhkan? Karena setahu saya, abang saya setiap makan obat-obatan itu, selalu muntah. Tapi saya yakin dan percaya, kuasa doa itulah yang menyembuhkan dia. Kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia, yang menjamah dia. Malam hari ini, kita juga sama-sama semuanya yakin dan percaya bahwa Ibu Yanti Samosir di dalam nama Tuhan Yesus akan dipulihkan, akan disembuhkan. Amin. Mukjizat yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya yakin dan percaya. Karena semua kita di sini mendoakan dengan kesungguhan hati, sampai meneteskan air mata, Tuhan Yesus pasti dengar. Yakin dan percaya Pak Reinhard Marpaung? Haleluya. Amin. Ya, Amin. yakin dan percaya Haleluya. bahwa mukjizat itu nyata. Saya sudah mengalaminya, Pak. Ya. Di mana Ya. abang saya yang seperti itu, yang secara medis sudah ditolak, ternyata dengan kuasa doa itu bisa disembuhkan dan dipulihkan. Dan hingga saat ini, abang saya tidak pernah mengalami sakit yang sama lagi. Puji Tuhan, haleluya. Silakan Pak. Amin. Ya. Ya. Saya juga mungkin sama Pak Ciler. Ya, kesaksian saya. Ini kakak saya perempuan malah. Ya, kakak saya di atas saya, dia baru saya nomor 2. Jadi kakak saya ini juga kebetulan Tuhan izinkan dia dari kecil itu tunarungu. Ya. Jadi dia bisu dan tuli. Jadi pada tahun 2015 ya kurang lebih ya kalau nggak salah 2015 itu dia memang punya penyakit yaitu gula ya, badannya itu beratnya 115 kilo ya, jadi sangat berat ya. Kemudian dia punya gula. Nah, satu hari saya ditelepon, saya masih tugas di Kalimantan, ditelepon bahwa dia masuk rumah sakit karena gulanya tinggi, gulanya 400. Gulanya 400. Kemudian diopname 2 hari diopname. Dokter mengatakan bahwa paru-parunya rusak.
kemudian ginjalnya rusak, hatinya juga sudah rusak. Terus kemudian karena gula, kakinya, jempol kakinya gangren, sudah hitam, busuk, sudah membusuk 2 jempol kakinya. Kemudian dia harus dicuci darah. Dia harus dicuci darah dan kemungkinannya sangat kecil sekali. Kemudian besoknya diperiksa. Otaknya juga sudah kena. Jadi dokter mengatakan kalau kemungkinan sembuh, dia akan cacat. Ya, mungkin lumpuh atau seperti orang yang hilang ingatan. Jadi malam itu dilakukan cuci darah. Sudah cuci darah, tidak ada kemajuan juga. 3 hari kemudian kondisinya sudah menurun sekali. Ya, sudah tidak sadarkan diri, ya sudah pakai alat semua, pacu jantung, ya urinnya juga sudah merah warnanya. Nah, kemudian kami keluarga minta didoakan oleh pendeta. Saya ingat waktu itu jam 12 malam. Ya, jam 12 malam kita sudah doakan untuk melepas karena memang sudah tidak ada harapan lagi menurut dokter ya. Jadi kita doakan bersama-sama ya dengan penuh harapan ya, dan kita serahkan bahwa kalau memang Tuhan akan ambil, ya Tuhan yang punya. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan juga punya kuasa. Jadi kita berdoa jam 12 malam tepat ya, kita berdoa sama-sama. Terus kita menyanyi juga. Habis menyanyi, ya sudah kita duduk. Kita tinggal menunggu saja di ruang tunggu karena dia di ICU ya. Tidak boleh lama kita di ruang tunggu. Kemudian ya di ruang tunggu kita juga tetap berdoa, kita berdoa. Jam 3 pagi saya masuk. Ya. Saya masuk, saya pegang tangannya. Tiba-tiba tangannya bergerak. Terus kemudian yang saya kagetnya dia duduk, dia buka mata. Terus dia senyum, dia ketawa karena dia tidak bisa bicara. Dia hanya senyum dan ketawa, terus dia duduk. Saya panggil dokter, dokter, ini sudah sadar nih. Dokternya periksa, dokter jaganya ya di situ. Dia periksa, dokternya kaget, loh, ini sudah kok sudah ini, sudah apa? Sudah sembuh. Apa sudah tidak ini, terus kemudian alat-alatnya sudah dicopot. Kita tunggu besok pagi dokter yang spesialisnya untuk periksa. Ternyata diperiksa itu semua sudah normal, hanya saja jempol kakinya harus diamputasi untuk mencegah itu. Kemudian dilakukan amputasi. Setelah amputasi 2-3 hari kemudian dia sudah sehat dan kembali pulang ke rumah dan tanpa kembali seperti biasa. Dan mulai dari situ saya minta supaya dia tetap baca Alkitab, berdoa supaya tetap Tuhan menjaganya. Jadi ya memang kuasa Tuhan itu, kita juga sampai tidak percaya bahwa bisa terjadi seperti itu. Tapi ya memang ya kuasa Tuhan seperti itu. Jadi dia kembali hidup normal tanpa walaupun kerusakan otak, tanpa menjadi yang seperti katakan dokter, seperti orang kurang ingatan. Ya dia kembali biasa seperti biasa sebelum dia masuk rumah sakit. Dan dari situ dia mulai minum obat dan sembuh. Ya itulah kuasanya Tuhan ya. Tetapi tahun 2019 karena dia
tidak eh, tidak konsisten minum obat yang harus diminumnya untuk menurunkan darah. Akhirnya dia kembali anfal, ya, tapi Tuhan juga sayang. Akhirnya Tuhan memanggil pada 2019 itu, tetapi Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Pada waktu itu sudah divonis dokter, tidak ada kesempatan, tapi Tuhan memberikan kesempatan dia hidup selama 4 tahun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, memang Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Kita juga hampir setiap hari merasakan anugerahnya dan merasakan kuasanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Di luar Tuhan Yesus binasa. Terima kasih. Silakan yang lain. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Ya, jadi Pak Reinhard juga tadi, ya, Pak Reinhard harus yakin dan percaya, karena kita, Pak Ciler juga sudah merasa mengalami, saya pun sudah mengalami seperti itu. Jadi memang Tuhan Yesus baik. Ya, segalanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang terbaik bagi Tuhan Yesus itu terbaik bagi kita. Pak Lidera, kalau Ya. saya lain ya. Kalau saya sendiri Pak Lidera. Saya pergi ke rumah sakit, segala macam obat suntik pun sudah disuntik, tetapi tak ada sembuh Pak Lidera. Saya pergi ke rumah sakit, tapi saya punya penglihatan macam apa ya dibilang di sini ya, macam kabur lah, kusam penglihatan saya. Saya ingat saya punya obat ini, mungkin dia punya dosis lebih ya, saya rasa. Ya, tahu-tahu saya pergi balik kepada mereka. Bagaimana saya punya penyakit ini? Bukan makin tambah saja saya punya kelihatan kusam kabur. Ya. Tapi mereka cek, ini sudah oke semua. Tetapi saya berhentilah makan itu obat semua. Tahu-tahu karena saya percaya Tuhan, memang dalam keadaan sakit saya ini saya selalu berseru ya, kepada Tuhan, karena saya sudah berkeluarga kecil lah Pak Lidera. Ya. Saya bilang, Tuhan, kalau keadaan saya seperti ini, ketahuilah saya karena dosaku. Mungkin inilah balasannya, karena saya tak pernah ya, berdoa kepadamu dan pergi untuk memuliakan namamu. Maka saya terima. Tetapi Tuhan, janganlah lihat aku karena berdosa. Lihatlah keluarga kecilku. Ya. Karena Engkau yang memberikan sebagai tanggung jawab saya. Ya. Aku berserah kepadamu Tuhan. Saya minta mohon. Engkaulah segala obat. Saya sudah mengusahakan pergi ke dokter. Ini pun menjadi bertambah saja saya punya penyakit. Maka aku datang kepadamu Tuhan untuk berlutut dan menyembahmu. Ya. Karena Engkau mengatakan, berdoalah, apa yang Engkau doakan pasti akan dikabulkan. Ya. Betul Pak Ciler, habis kita pendek saja, habis saya punya doa, saya renungkan, tahu saya punya selimut tiga biji, tak mampu seju semua. Ya. Saya punya istri, saya bilang sama dia, pijak saya punya bahu, dipijak-pijaknya tak terasa, tahu. Kalau tak salah itu Pak Lidera, 1 minggu betul-betul tak makan. Tetapi saya ingat saya punya anak masih kecil, nangis saya berhari-hari, siang malam. Tahu-tahu Pak Ciler, mungkin karena saya sudah menyerahlah. Pada malam jam 12 ya, saya sudah tidur, memang saya sudah tidur betul-betul. Datang seorang berjubah putih ya, berjubah putih betul-betul nyata, terbuka kamar kami, terbuka. Ya.
Saya bilang sama istriku, kenapa mereka itu datang? 7 orang, tahu? 7 orang mereka kelilingin saya. Keliling, macam saya di tengah. Ya. Istri saya bilang, tak tahu siapa itu mereka. Nyata betul, nyata. Terang sekali mereka. Lepas itu, saya berserah diri. Terdiam saya dalam keadaan sakit itu. Ya. Mereka bilang, apa yang engkau mau? Betul-betul saya dengar. Ya. Mereka bilang sama saya, apa yang engkau mau? Saya bilang, sembuhkanlah penyakit saya ini. Mereka bilang sama saya, bukalah selimutmu itu. Memang saya buka. Habis saya buka itu, Pak Lidara, bukan saya puji. Memang luar biasa. Saya buka selimut saya itu. Betul-betul penyakit saya hilang. Sampai keringat saya di lantai, nyata ada. Baju saya basah semua. Ya, saya sampai minta makan kepada istri saya. Ya. Tapi dia heran ya. Kenapa dia bilang sama saya, kenapa tadi kau tidur bilang sama saya, siapa yang buka bilik pintu bilik kita, kamar kita? Apakah mimpi kau itu, dia bilang. Saya tak ceritakan sama dia karena takut juga nanti dia apakah saya mau mati lah itu kan. Tahu-taunya saya sembuh kedatangan mereka itu. Habis mereka bilang itu, bukalah selimutmu. Ya. Memang luar biasa. Tapi Pak Lidara, memang saya berterima kasih kepada Tuhan. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena doa saya itu dalam keluarga kecil itu memang betul-betul. Ya. Karena tanggung jawab saya, anak-anak saya lagi kecil, siapa yang memberi mereka makan. Itu pun kami beli makan, tak utang di kedai sampai ribu-ribu lah. Juta-juta lah. Nah, dalam 1 minggu, hampir 2 minggu lah. Karena saya kerja, istri saya tak ada kerja. Ya tahulah namanya saudara lah. Kalau kita miskin ini agak-agak hanya untuk berbicara lah. Tapi kita tahu lah. Ya, tetapi bukan di situ saya. Ya. Makanya selalu berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Ya, memang saya nangis. Itulah kenyataannya bagi saya. Memang Tuhan itu ada nyata. 7 orang. Ya. Kemarin kalau saya baca di Alkitab itu, kalau namanya 7 orang itu malaikat ya, Pak Lidara ya. Iya. Amin. Malaikat yang terbaik 7 orang. Tapi saya tak tahu hari itu. Itu pun satu hari saya berpikir-pikir apakah kesembuhan saya nanti ini, apakah kebalikannya, masih khawatir saya waktu itu. Tetapi sampai sekarang lah sehat ya. Itulah Pak Bumbu tadi bilang, oh ini masih muda kawin sudah kawin, saya sudah punya anak. Sudah besar-besar, kalau dibilang di situ kan sudah SMP lah, dua-dua, sama-sama dua-dua SMP. Ya, karena berkat Tuhan itu, makanya kita selalu sehat, muda. Semua keburukan Tuhan selalu menjauhkan. Ya. Walaupun kita masih ada kulit yang tak bisa terbuka, macam dosa kita belum lagi tuntas ya. Kepercayaan kita, iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja Pak Lidara, semua kita yang di sini mungkin sudah kita alami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi ilah, tidak ada Allah di luar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib, sungguh ajaib. Yesus yang mengaku Tuhan, yang mengaku Allah, itu pasti adalah iblis adanya. Haleluya. Tidak terselami Tuhan itu tidak bisa dipahami sempurna. Tapi kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikannya, luar biasa ya.
Saya bertanya pada Palidara atau Pak Bombo, kalau tujuh orang itu apakah malaikat yang baik itu Pak Bombo atau Palidara? Yang setahu memang baju-baju mereka besar-besar, tapi bercahaya. Nyata pun rambut mereka itu nyata pun. Apakah mereka itu malaikat, Palidara? Iya, iya, iya bisa malaikat yang diutus oleh Tuhan Itu karena ketujuh orang Allah kayaknya itu. karena Tuhan Yesus 7 orang sama-sama tinggi, sama-sama bukan besar badan, bukan gemuk, sedang sama-sama mereka. iya, Mereka kelilingin saya. Itu saja perkataan mereka. Apa yang engkau mau? Nah, saya bilang sama mereka, sembuhkanlah penyakit saya. Mereka bilang, sudah bukalah selimutmu. Saya buka, terbangun saya sampai keringat saya jatuh di lantai, nyata keringat saya jatuh. Sembuh total. Memang iya, luar biasa. iya, Saya makan memang. obat, tapi obatnya itu tak mampu sampai kelihatan saya apa kabur-kabur. Ya. Memang luar biasa lah Tuhan Yesus. Iya, Benar. yaitu malaikat seperti yang Pak Bom kemarin ketika mengarungi siapa itu kemarin yang kita karungi. Ya dia katakan, oh si Lung apa tuh Lang Lung kecoa. Lung semut. Lung Kecoa, Pak. Lung semut. Lung semut. Nah, selamat malam teman-teman. Saya baru ngintip sebelah Pak Makin Pos. Ngawur sekali tentang tanya masalah sahabat yang nggak tahu sembarang saya dijawab. Waduh, bahaya itu. Kacau. Iya. Jadi Nggak begini mengerti masalah Pak. sahabat jelaskan. Di Aneh. mana dia Aditya? Jadi begini Ya, Pak biasa. Bom. Jadi begini ya. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan ya bahwa dia datang ini untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sudah sembuh gitu ya. Jadi kita percayalah ya. Ketika orang yang dalam pergumulan, sakit, mati rohani, putus asa, ya, kemudian letih lesu, apa yang didapat oleh orang yang mencari itu kalau masuk ke channel sana? Tidak ada. Pasti mereka akan ke sini karena di sini mereka memperoleh itu semua. Ya. Jadi justru mereka berbuat seperti itu merugikan mereka sendiri. Kita percaya bahwa orang yang letih lesu, ya, berbeban berat, ya, pasti mencarinya ya, yang membahas firman Tuhan. Bukan pencemooh. Nggak mungkin mereka lari ke pencemooh. Nggak mungkin mereka lari ke penista. Ya. Apa yang mereka bawa di sana? Tidak ada. Apakah mereka membahas kitab mereka? Tidak ada. Iya, Apakah tidak. mereka memberikan solusi? Tidak ada. Solusinya hanya di sini. Solusinya hanya di channel-channel kekristenan. Ya. Nah, disitulah Ya. jiwa-jiwa akan terselamatkan, akan bertambah. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Biarkan mereka berbuat seperti itu. Terima kasih. Ya. Kalau Mau mau masuk mencari, ditunggu nggak ini kayaknya? kalau mau mencari Tuhan ke sini, ke channel. Mantap, pasti. Tapi kalau mau mencari setan ya silakan di channel sana. Iya. Karena memang pimpinannya setan. Iya. Sebagaimana dikatakan kan? Iya. Ya kan? Kalau mereka menganggap bapa mereka adalah iblis, nah iblislah pembunuh mereka. Iblis yang membunuh mereka kalau mereka menganggap bapaknya iblis. Iya, makanya itu kan biar ada saja. katanya. Makanya Ada biar saja. di mana tuh Pak Bom? Di Yohanes Pak Bom ya? Iya. Yohanes berapa? Yang Bapak sebagai pembunuh Iya, itu. Bapak segala dusta. Bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Saya suka lupa Ya ayat. juga dikatakan itu di ayat Yohanes berapa? 4 ke 5 itu. Masa Pak Makin Pos bilang hari Sabat itu ditentukan di dalam kitab Yesaya. Aduh. Ada Sabat itu ada zaman Roh Kudus lagi. Orang-orang. Aduh. Ya, Ajak bisa. kemari Pak Bombo biar tak pentung. Pak
Pak Bom, susahnya begitu. Kalau baru tahu sedikit-sedikit, kemudian Iya, pergi ke sana toh, sok-sok anu ya bikin malu. akhirnya salah ya, mungkin Pak Markim Pos mau menjelaskan, mau mengcounter attack mereka, tapi ya salah mungkin. Jadi akhirnya jadi salah. Itu siapa sih